Hai, kami dari kelompok 7, kami akan membahas mengenai psikologi perkembangan remaja dengan mengulas film Dear Nathan. Sebelum masuk ke ulasan film, kami akan terlebih dahulu membahas secara konseptual dan teoritis mengenai psikologi perkembangan remaja. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Pembagian masa remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Ciri-ciri masa remaja secara fisik terdapat perubahan hormonal dan seksual, kognitif, meningkatnya kemampuan berpikir abstrak dan logis, emosional, ketidakstabilan emosi dan kebutuhan akan pengakuan, sosial, meningkatnya peran teman sebaya, dan moral, eksplorasi nilai dan prinsip hidup. Tugas perkembangan masa remaja diantaranya menerima perubahan tubuh akibat pubertas, mengembangkan hubungan dewasa dengan teman sebaya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua, mengembangkan identitas pribadi dan peran sosial, memilih dan mempersiapkan karir, serta mengembangkan nilai moral dan sistem etika. Perubahan fisik masa remaja ditandai dengan pertumbuhan pesat, growth spurt, muncul ciri seksual sekunder, payudara, jakun, suara membesar, menstruasi dan mimpi basah, serta perubahan kulit, jerawat, bau badan, dan massa otot. Di sini terlihat saat Salma bertemu dengan Nathan untuk pertama kalinya, Salma mengobati luka Nathan. Dan saat hubungan Salma dan Nathan semakin berkembang, Salma menanyakan alasan Nathan menyukainya adalah karena Nathan merasa dihargai atas perilaku dan kebaikan Salma pada Nathan. Lo menatap gue sebagai manusia, Sal. Dalam salah satu scene di film Dear Nathan, terlihat Nathan yang mengatakan kepada Salma bahwa alasan dia menyukai Salma adalah karena Salma menganggap Nathan sebagai manusia. Berbeda dengan orang-orang di sekitar Nathan menganggap Nathan seperti sampah. Salma membantu Nathan lebih percaya diri dan merasa dihargai. Hal ini berdampak positif pada perkembangan hubungan mereka berdua. Hal ini terkait dengan teori self-esteem atau self-worth yang dikemukakan oleh psikolog seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka berdua menekankan pentingnya penerimaan dan pengakuan dari orang lain, masyarakat, lingkungan sekitar untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri yang positif untuk seorang remaja dan pada masa remaja. Di sini kita lihat adegan di mana Nathan bertengkar dengan temannya. Nathan tampak keras, penuh amarah, dan sering terlibat konflik dengan teman-temannya. Di balik sikap bad boy-nya, sebenarnya ada luka dan pergolakan batin yang ia simpan rapat-rapat. Itu bukan hanya karena untuk menunjukkan kekuatan, tetapi karena ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, yaitu keinginan untuk diakui. Di balik semua itu, Nathan sebenarnya haus akan penerimaan, bukan sekedar ingin menang. Ia butuh sosok yang bisa melihatnya lebih dari sekedar anak nakal, seseorang yang bisa memahami bahwa sikap kasarnya adalah bentuk pertahanan diri dari rasa sepi dan tidak diterima. Di cuplikan video ini, kita bisa lihat Nathan menunjukkan perilaku bad boy. Hal ini sebenarnya dikarenakan keinginan kuat dalam diri Nathan untuk diakui oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini bisa kita pahami dari sudut pandang teori psikososial Erikson, khususnya tahap identitas versus kebingungan peran atau identity versus confusion. Pada masa remaja, individu sedang berusaha membentuk jati diri dan mencari validasi sosial dari orang lain. Selain itu, menurut Havigers, tugas perkembangan remaja juga mencakup membangun hubungan sebaya dan mencapai kemandirian emosional. Namun Nathan kesulitan karena terlalu bergantung pada pengakuan eksternal. Citra keras yang ia tunjukkan juga bisa jadi merupakan mekanisme pertahanan diri seperti yang dijelaskan oleh Anna Freud untuk menutupi kerapuhan emosionalnya. Kita juga bisa melihat dari teori self-discrepancy dari Higgins, di mana tekanan batin muncul akibat kesenjangan antara diri ideal yang ingin diakui dengan diri aktual. Jadi pencarian pengakuan Nathan bukan hanya bentuk kenakalan, tetapi cerminan konflik identitas yang umum di masa remaja. Dalam salah satu scene film Dear Nathan, digambarkan bagaimana Nathan sering terlibat perkelahian dengan orang-orang yang berbuat jahat atau menindas, di mana perilaku ini bisa dijelaskan melalui proses identifikasi, yaitu Nathan secara tidak sadar meniru sikap ayahnya yang sering melakukan kekerasan apabila Nathan berbuat kesalahan. Dimana menurut teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, identifikasi adalah mekanisme pertahanan diri yang umum terjadi pada masa remaja ketika individu mulai mencari figur yang bisa dijadikan panutan atau bahkan pelampiasan. Masa remaja memang sering ditandai dengan ketidakstabilan emosi, pencarian identitas diri, dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Erik Erikson dalam tahap identity versus role confusion, dalam kasus Nathan ini, tindakannya bisa dilihat sebagai bentuk ekspresi emosional yang belum matang dan cara untuk mendapatkan validasi bahwa dirinya ini benar atau kuat sebagai bentuk perlawanan terhadap luka batin yang belum terselesaikan.
Pada film Dear Nathan 2017 terdapat konteks psikologi perkembangan. Salah satunya di adegan ruang kelas jelang UN di menit 1 jam lewat 5 menit. Menandai fase remaja akhir di sana, Nathan dan Salma mengartikulasikan transisi dari remaja pertengahan yang fokus pada nilai dan PR menuju fase remaja akhir, mencari identitas diri, hingga munculnya kemandirian dalam menentukan masa depan. Ini konsisten dengan teori Erik Erikson, yaitu Identity versus Confusion, dan Havik House, kompetensi akademis dan karir. Dari dialog ini bisa dilihat beberapa aspek penting. 1. Pembentukan masa remaja. Mereka mulai mempertanyakan mau jadi apa mereka di masa depan. Siapa mereka? Yaitu dengan pemilihan jurusan, kampus, gaya hidup, dan mulai mencari relasi sosial, termasuk salah satu faktor pencarian identitas. Kedua, perancangan karir dan pendidikan. Melalui jalur UN, kuliah, itu upaya mereka menjadi batu loncatan nyata menuju kemandirian dan pengakuan sosial. Yang terakhir adalah kemandirian dan pengaturan emosi. Tekanan emosi dari nilai, future plans, dan pengaruh teman atau orang tua mendewasakan kemampuan untuk mengelola stres dan tanggung jawab. Jadi dalam film Dear Nathan, salah satu tema yang menonjol adalah kebingungan peran remaja, terutama dalam konteks identitas, tanggung jawab, dan hubungan sosial. Berikut ini adalah satu contoh adegan atau scenes yang mencerminkan kebingungan peran remaja. Yaitu adegannya Salma mulai dekat dengan Nathan, tapi bingung dengan sikap Nathan dan reputasi Nathan di sekolah. Deskripsi singkatnya, Salma seorang siswi baru yang dikenal disiplin dan pintar, mulai berinteraksi dengan Nathan, siswa berandalan yang sering terlibat masalah, kenal sebagai pembuat onar. Dan di sisi lain, ia menunjukkan sisi perhatian dan penuh empati kepada Salma. Hal ini membuat Salma, bahkan Nathan sendiri, bingung tentang siapa sebenarnya dirinya dan peran apa yang harus dia ambil, si anak nakal atau seorang yang berubah karena cinta. Dan yang kedua, Salma bingung memilih antara Salma berada di antara dua nilai, yaitu idealisme sebagai pelajar teladan dan perasaan yang tumbuh terhadap Nathan, atau ia mempertanyakan apakah mengikuti perasaannya adalah hal yang benar atau justru menyimpang dari citra remaja baik yang selama ini ia pegang. Yang ketiga, tekanan sosial, yaitu pertama, teman-teman Salma dan lingkungan sekolah ikut memberi tekanan. Mereka menghakimi Nathan dan menyarankan Salma untuk menjauh. Dan yang kedua, ini mencerminkan kebingungan umum remaja dalam menyeimbangkan opini publik dengan keinginan pribadi. Makna dalam konteks kebingungan peran remaja, adegan ini memperlihatkan bahwa masa remaja adalah masa pencarian jati diri yang rumit. Remaja seringkali merasa terjebak di antara ekspektasi sosial, norma keluarga atau sekolah, dan pencarian diri serta perasaan pribadi. Nathan dan Salma sama-sama menggambarkan kebingungan ini dari sisi yang berbeda. Nathan dengan masa lalunya dan Salma dengan idealismenya. Ini adalah cuplikan video ketika Nathan bertengkar dengan ayahnya lalu diusir. Namun setelah ayahnya sadar, dia menghampiri Nathan dan minta maaf. Nathan rekonsiliasi dengan ayahnya, dia memeluknya dan kemudian menerima keluarga barunya. Boleh aku panggil dia Daniel, Pak? Boleh. Ya. Kita panggil dia Daniel ya. Dalam salah satu adegan film Dear Nathan, terlihat jelas ketika Nathan memutuskan untuk memaafkan ayahnya, menerima keberadaan adik tirinya, dan bahkan menamainya Daniel. Ini mencerminkan tahap identity achievement menurut teori James Marcia, yaitu ketika remaja telah melewati eksplorasi nilai-nilai dan akhirnya membuat keputusan yang matang dan berkomitmen. Keputusan ini menunjukkan bahwa Nathan telah berhasil menyelesaikan salah satu tugas perkembangan masa remaja menurut Erik Erikson, yakni mengembangkan identitas pribadi dan peran sosialnya. Nathan tidak hanya menerima kenyataan, tapi juga menata ulang sistem nilai dan etika pribadinya. Ini mencerminkan ciri remaja yang aktif mengeksplorasi makna hidup, prinsip, serta nilai moral dengan menerima keluarga barunya secara utuh. Nathan kemudian menunjukkan kedewasaan emosional dan kematangan identitas yang kuat, hal yang sangat penting dalam perkembangan psikososial remaja.